Halo, kali ini saya pengen coba sharing video tentang beberapa pertanyaan seputar sustainability yang sudah dirangkum oleh FutureLearn, dan nanti websitenya dapat dilihat di deskripsi dari video ini. Jadi dari sekian banyak pertanyaan terkait sustainability, saya coba merangkum 10 pertanyaan untuk kemudian saya bacakan jawabannya dan juga saya coba tanggapi menurut pemahaman saya sendiri. Jadi langsung saja. Pertanyaan yang pertama adalah what is sustainability? Nah, di websitenya FutureLearn sendiri, the word sustainability comes from to sustain, which essentially means to provide support and prolong or preserve something. What we hope to preserve and support is life on planet Earth. Thinking about this definition, we can view sustainability as an approach to life that causes the least possible harm to the natural world or living organisms. Nah, saya coba melihat pemahaman sustainability ini atau kata to sustain ini menurut beberapa kamus bahasa Inggris. Yang pertama menurut kamus Merriam-Webster, to sustain itu artinya banyak ya, cuman yang paling dekat di sini saya coba ambil yang to provide what is needed for something or someone to exist, continue, and etc. Kemudian dari kamus Oxford, artinya juga mirip, yaitu to sustain artinya to provide enough what somebody or something needs in order to live or exist. Sedangkan dari KBBI sendiri, artinya berlangsung terus menerus atau berkesinambungan. Nah, menurut saya pribadi, dari banyaknya pengertian ini, sustainability atau sustainable something kayak sustainable building atau sustainable development itu adalah sesuatu yang dilakukan yang berfokus pada bagaimana mengurangi dampak buruk dari adanya sesuatu tersebut terhadap lingkungan dan juga makhluk hidup yang ada di sana, termasuk manusia. Tentunya penerapannya banyak indikator-indikator yang digunakan dari sesuatu yang sustainable. Jadi hampir mirip lah dengan jawaban dari FutureLearn ini. Pertanyaan kedua adalah why is sustainability important? Kenapa sustainability ini sangat penting? Dan dari FutureLearn sendiri mencoba menjawabnya dengan the main goal of sustainability is to protect the planet so that future generation don't have to suffer. Ultimately, we only have finite resources on this planet, but we are currently not being considerate of that. Our actions now shouldn't be at the expense of our fellow creatures or humans. So it's important to be aware of sustainability in our daily lives so we don't cause more irreparable damage to Earth. Menurut saya pribadi, isu sustainability ini sangat penting dan juga yang menjadi alasan kenapa saya itu keras kepala pengen ambil S2 di jurusan Sustainable Building Systems waktu S2 kemarin di Amerika. Itu karena sustainability ini, karena saya pikir ada sesuatu yang bakalan menjadi isu sustainability ini bakal jadi isu yang akan menjadi fokus dari berbagai macam sektor di beberapa tahun mendatang. Nah, di daerah saya itu pembangunan terus-menerus dilakukan, dan daerah lain juga tentunya di Indonesia. Tapi yang saya lihat justru semakin kesini, semakin banyak pembangunan itu dilakukan di daerah saya. Tapi kenapa intensitas terjadinya banjir itu semakin sering ya? Bukan hanya banjir karena air hujan saja, tapi juga banjir rob atau banjir air laut di fasilitas-fasilitas di daerah saya yang terletak di tepi pantai. Dari situ kemudian saya berpikir kalau sebenarnya arsitek itu harusnya bertanggung jawab terhadap apa yang mereka desain. Dan sustainable building menjadi jawaban dari pertanyaan saya mengenai hal ini, atau sustainable building systems yang sudah saya pelajari sewaktu S2. Dan mungkin setiap bangunan akan berdampak pada lingkungan di sekitarnya, benar.
Tapi saya sebagai arsitek itu selalu punya pilihan untuk bisa meminimalisir dampak tersebut pada bangunan yang saya desain dengan indikator sustainability atau sustainable building yang sudah saya pelajari, yang ada di rating system tentunya. Pertanyaan selanjutnya adalah what are the benefits of sustainability? FutureLearn mencoba menjawab dengan the benefits of sustainability are countless. But to simplify this answer, we'll break it down into thinking about the 3 pillars of sustainability. Sustainable practice benefits the environment by conserving and looking after Earth's resources, preventing global warming and extreme weather, and protecting lives. Menurut saya pribadi, jika dibawa ke konteks pembangunan sebuah bangunan, sudah tentu yang paling utama manfaatnya adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut, mulai dari proses decision making hingga bangunan tersebut obsolete atau mengalami obsolescence, keusangan bangunan tersebut. Manfaat lain adalah saya pengen coba bawa konteks sustainable policy yang sudah saya pelajari, dan salah satu contohnya adalah stormwater management system yang diterapkan di beberapa negara di Eropa dan juga di Amerika. Dengan adanya kebijakan sustainable stormwater management, maka sebuah kota ini akan memiliki sumber air yang banyak hasil dari air hujan yang ditampung dari berbagai sumber seperti atap, kemudian parkiran, dan jalan, dan beberapa sumber lain yang memang sudah didesain untuk menampung dan mengalirkan air hujan ini ke sumber penampungan utama di sebuah kota. Nah, dengan adanya sistem ini, maka kita tidak perlu lagi adanya upaya untuk membuat struktur tanah di sebuah kota. Instead, kita hanya perlu memompa jalur penampungan, memompa atau juga mempola jalur penampungan air ini, dan bagaimana selanjutnya air ini diproses hingga dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan adanya kebijakan ini tentu dapat menghindari terjadinya banjir di sebuah kota. Dan yang paling penting, karena sustainability juga berbicara tentang profit atau cost, maka akan sangat menghemat anggaran sebuah kota dan dapat dialihkan untuk anggaran kebutuhan lain di kota tersebut.